Terus kemudian juga ada mic-nya juga. Ya, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, jadi mic-nya nanti masuk ke dalam mix speaker kemudian speaker portable itu outputnya dimasukkan ke dalam PC atau laptopnya dan juga eh, webcamnya dimasukkan ke dalam PC atau laptopnya dan PC-nya yang satu lagi yang ini itu nanti digunakan untuk output speakernya. Jadi harus ada speaker kecilnya atau besar sehingga audio yang masuk itu bisa didengarkan secara maksimal itu. Jadi itu merupakan persiapan yang untuk misalkan kita zoomnya secara kelompok. Silakan dicatat misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, yang kedua, cara untuk registrasi atau pendaftaran. Untuk pendaftarannya menggunakan link seperti ini, link Zoom US, karena memang Zoom-nya itu masih di luar sana atau di Amerika. Mungkin juga bisa Zoom ID, kalau mungkin juga teman-teman yang sudah punya pendidikan yang tinggi bisa membuatkan apa namanya aplikasi tersendiri. Nah, untuk harganya menggunakan masih dolar Amerika ya. Ya, untuk eh, 100 partisipan saja itu adalah sekitar 14,99 dolar. Itu kalau dikurskan sekitar berapa ya? 300-an kalau nggak salah. 300-an. Itu untuk yang per bulan. Kalau juga bisa digunakan. Ya, untuk kursnya ini bisa kalian langsung cari atau bisa langsung kalian lihat di Zoom AS atau pricingnya itu nanti bisa. Jadi kalau Stay Alfitroh ini kita menggunakan yang satu host tapi bisa menampung sampai 500 partisipan. Jadi di samping dia itu 14,99 dolar, ada penambahan lagi sekitar 50 dolar kalau nggak salah untuk 500 partisipan. Jadi kalau setiap bulannya itu hampir 1 juta ketika kita harus apa namanya sewa kepada Zoom-nya itu. Nah, ini fasilitasnya. Nah, fasilitasnya kalau misalkan hostnya 500, kemudian 1.000 partisipan itu nanti bisa ditingkatkan akan pergunakan tiap bulannya. Kalau misalkan cuma 1 bulan, bulan Januari ada event-event besar sampai 1.000 partisipan, silakan kalian untuk apa namanya bookingnya atau pesan-pesan, kemudian nanti hanya digunakan untuk bulan itu saja. Untuk bulan lainnya, bulan selanjutnya atau bulan Februari tidak usah tidak usah memperpanjang lagi. Mungkin seperti itu. Itu untuk dan ini untuk ya, di cara pembayaran nih karena kami menggunakan pihak ketiga, jadi pembayarannya ini kami serahkan kepada pihak ketiga untuk memproses pembayarannya. Pihak ketiga itu siapa saja? Kalian ya juga bisa menggunakan apa namanya mencari teman yang sudah mempunyai kredit card berupa Mastercard kemudian didaftarkan ataupun bisa juga mencari link-link secara online cara pembayaran Zoom. Tapi hati-hati banyak sekali penipuan. Ya seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita ke registrasi pendaftaran. Perbedaan antara user free atau gratis dengan user berbayar. Kalau free kita hanya billing kontaknya kita belum ada, usernya pada saat kita klik kita masih kosong. Tapi kalau misalkan kita sudah berbayar, ini kita sudah dikasihkan ada emailnya, ada passwordnya, kemudian dia termasuk lisensi apa tidak. Itu nanti untuk user berbayarnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di account profilnya pada aplikasi Zoom,
statusnya adalah kalau misalkan yang user free, statusnya free dengan kapasitas 100, tapi kita dibatasi waktu. Tapi kalau misalkan kita usernya sudah berbayar, itu kita bisa akun profilnya kita bisa apa namanya disebutkan sebagai pihak ketiga yang menyediakan itu nantinya seperti itu. Nah, untuk ininya sudah saya jelaskan tadi. Ini yang punyanya Alfitra ya, punyanya Stay Kampus kita sendiri. Kita sudah membooking atau sudah mendaftar sebagai yang pro. Kemudian large meetingnya kita 500. Pro-nya itu setiap bulannya $14,9 dan meetingnya setiap bulannya $50. Kalau di total setiap bulan kita yaitu tadi 1 jutaan seperti itu. Oke. Selanjutnya yang nomor 3 adalah pengaturan. Nah, pengaturan di sini bagaimanakah cara kita untuk mengatur bagaimana agar proses Zoom yang kita lakukan berjalan lancar, sehingga di pertengahan jalan kita tidak perlu lagi untuk setting ulang. Nah, apa saja yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah schedule kita atau istilahnya jadwal untuk meeting kita. Nah, jadwal yang meeting kita yang perlu dilengkapi apa saja? Pertama, topiknya. Seperti ini, kita kan ada pelatihan untuk Zoom-nya. Jadi topiknya kita kasih pelatihan untuk Zoom, seperti itu. Untuk deskripsi apa namanya opsional, bisa diisi apa tidak. Tapi yang biasanya muncul hanya topiknya saja. When atau waktunya. Waktunya kita tanggal berapa, jam berapa, pagi atau siang, AM PM-nya. Kemudian durasinya. Nah, durasinya. Durasinya bisa sampai atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa Zoom-nya nanti diatur sesuai dengan time zone Jakarta. Ya. Kemudian lagi ada video, ada audionya. Nah, ini yang perbedaannya kalau misalkan kita pakai yang free, meeting optionnya di recordnya ini tidak bisa pakai record cloud atau pakai record yang internet. Tapi kalau misalkan kita sudah bayar, kita disediakan untuk paket cloud. Jadi kita bisa record apa Zoom kita, webinar kita dengan secara online dan nantinya hasilnya kita bisa nanti saya jelaskan di mana posisi untuk download webinar kita yang sudah kita lakukan gitu. Oke. Selanjutnya setelah kita setting kita atur sebagai untuk time schedule-nya, acaranya kapan, dimulainya jam berapa, kemudian password-nya apa. Password-nya nanti bisa kita atur sendiri ya. Misalkan tadi sebentar ini belum saya password-nya. Kalau password untuk meeting kita kan sudah untuk hari ini kita share kan meetingnya menggunakan password Alfitro. Sorry saya share screen lagi ya. Screen lagi untuk yang penggunaan Zoom-nya. Sebentar. Nah ini. Saya contohkan kepada kalian untuk misalkan bagaimana prosesnya atau caranya menggunakan Zoom atau schedule atau acara yang akan kita nantinya pergunakan sebagai hal kita ke depan. Oke, kita bisa klik ke schedule meeting. Nah, ini topiknya kita bisa isi secara terserah kebutuhan kita. Kemudian when-nya merupakan tanggalnya. Kemudian ini host jamnya, ya MPM waktunya. Kemudian lagi, nah
Ini ada meeting ID. Meeting ID kita bisa generate automatically, dalam artian meeting ID-nya itu sesuai dengan apa yang sudah dimasukkan di sini. Nanti meeting ID yang sudah saya share itu merupakan meeting ID yang generate automatically. Tapi kalau misalkan kita personal meeting ini, merupakan meeting yang domain yang kita atau ID yang sudah default yang kita punya. Misalkan OM kita sudah punya berbayar. Nanti kodenya sudah akan muncul di sini. Jadi setiap nanti ada event itu langsung ID-nya yang UKM kita. Begitu juga dengan password code. Passwordnya ini kita bisa atur terserah, misalkan menjadi UKM kita, misalnya seperti ini. Ini kita bisa tulis terserah. Begitu juga di generate automatically, ini juga kita bisa tulis terserah kita. Jadi passwordnya tidak disediakan, misalkan ini kan biasanya kalau yang defaultnya punyanya Zoom, itu nanti akan berupa angka. Nah ini kita bisa langsung berubah, misalkan tulisan menjadi altroh seperti itu. Bisa juga tergantung dari kebutuhan sampean. Tapi kalau yang perlu diingat adalah kalau kita menggunakan personal meeting, jangan sampai passwordnya ini dirubah. Dalam artian apa? Misalkan ada suatu acara, katakanlah hari Ahad besok, kita sudah setting personal meeting dengan password code Alfitroh misalkan. Terus kemudian kita sudah share kepada teman-teman yang lain. Tetapi tanpa ada pemberitahuan, ada teman kalian yang menggunakan misalkan Zoom-nya UKM kita misalkan dengan personal meeting yang sama, kemudian dia merubah password. Nah, pada saat dia merubah password, otomatis password yang akan digunakan untuk hari Ahad juga akan berubah. Nah, itu yang menjadi hal yang fatal. Dalam artian apa? Password yang kita sudah share terubah dengan password yang baru. Jadi kita harus meng-share ulang passwordnya. Kalau tidak, teman-teman yang sudah mendapatkan password yang pertama tidak akan bisa masuk ke dalam acara hari Ahadnya. Itu contoh. Ya. Contoh seperti itu penggunaan meeting ID yang harus kalian catat ya. Oke, saya teruskan untuk untuk share-nya PPT tadi. Oke, kalau sudah ke schedule-nya kita ke pengaturan. Nah, pengaturan menggunakan mikrofon. Mikrofon yang kita gunakan tergantung dari kebutuhan. Misalkan cara kalian Zoom menggunakan hanya tersedia laptopnya saja. Jadi kalau laptopnya saja nanti pengaturannya adalah yang sudah default dari sistem. Tapi kalau misalkan sampai punya headset, sampai bisa atur di sini. Bisa menggunakan mikrofon atau bisa menggunakan headphone. Ya, itu contoh dari setting. Kenapa kok ini harus disetting dulu? Karena kalau tidak kita bisa setting, nantinya tak akan terjadi feedback juga. Ya, nanti ada peringatan tersendiri pada saat kita salah menggunakan settingan pada audio di mic-nya. Begitu juga untuk yang kamera. Kamera juga sama. Kalau misalkan kita menggunakan webcam, ya webcam atau misalkan kamera, kita harus men-setting seperti ini ya. Yaitu nanti misalkan kameranya berupa kamera USB, kalau misalkan menggunakan kamera webcam tersebut. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan virtual background dalam artian apa? Seperti ini misalkan. Ini contoh yang kurang bagus yang sudah saya contohkan. Karena apa? Virtual backgroundnya itu seharusnya layar yang belakang adalah satu warna. Kalau misalkan kalian
Tapi kalau bisa warna yang belakang berbeda dengan warna yang baju yang kalian pakai atau kerudung yang kalian pakai. Misalkan belakang warna putih, jangan sampai kerudungnya warna putih atau bajunya warna putih, karena apa? Putihnya nanti itu akan tertutupi dengan eh, warna backgroundnya. Contoh misalkan, ini saya coba eh, sebentar. Share background ya, saya coba contohkan. Misalkan sebentar. Oke. Sebentar. Nah, ini contoh yang saya gambarkan aja lah. Kalau misalkan ini saya atau mungkin bisa mungkin nanti jadi intinya eh, background atau gambar yang di belakang itu harus berbeda warna dengan yang kalian pakai seperti itu. Ya, prosesnya adalah di apa? Di apa namanya di menu video kemudian di choice virtual background seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk sharing dokumen. Biasanya kan kalau kita tidak atur sejak awal, kita tidak bisa share dokumen. Nah, untuk pengaturan share dokumen bagaimana prosesnya? Kita di zoom-nya bawah itu ada share screen, kemudian kita advance, kemudian who can share ini diletakkan pada all participant. Jadi semua partisipan nanti bisa share screen yang dibutuhkan. Nah, oke. Selanjutnya adalah record atau rekaman. Kalau pada saat awal kita atur rekamannya, misalkan sebentar saya ke awal lagi, pengaturan awal. Nah, kalau misalkan automatic recordnya kita menggunakan lokal, itu nanti dia akan tersimpan di localhost, di lokalnya mohon maaf, di lokal komputernya kalian sendiri. Tapi kalau misalkan in the cloud, nanti akan disimpan di aplikasi Zoom kalian. Tapi yang perlu catatan adalah kalau misalkan kalian simpan di lokal, jangan istilahnya diupayakan internetnya stabil dan pada saat selesai jangan langsung di close dulu. Ya, karena apa? Karena pada saat selesai nanti akan ada proses buffering penyimpanan dari rekaman Zoom yang online kemudian dimasukkan ke dalam lokal hostnya kalian. Nah, untuk recordnya nanti bisa kalian lihat pada menu record di aplikasi Zoom, dan recordnya itu bisa kalian share atau bisa kalian download. Kalau di share nanti sifatnya itu seperti share dokumen, tetapi untuk mendownloadnya harus menggunakan password tertentu seperti itu. Oke, itu aja dulu sedikit dari yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau catatan atau mungkin ada tambahan pengalaman dari kalian yang terkait dengan aplikasi Zoom ini. Monggo silakan dan saya kembalikan waktunya kepada Mbak moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kami sampaikan kepada Ustadz Taufik atas materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya kita lanjut pada diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan seperti yang Pak Taufik bilang tadi, mungkin ada Zoom yang tidak kalian mengerti. Monggo langsung ditanyakan, kita buka pertanyaan.